was a teenage wedding and the old folk, he said the old folks, it goes to show you chapel bell. Adios. Itu semua cuma mimpi Setbiul. Mari kita mulai dengan 3 pemuda yang datang dengan membawa barang belanjaan. Mereka memiliki ucapan yang kurang baik dan sikap yang tidak sopan. Setbiul sempat kesal dan mencoba untuk melupakan saja. Tak lama kemudian datang seorang pria yang hendak membeli rokok. Ia adalah Profesor Kang dari Segi Kastil. Melihat parasnya, Setbiul ngefans dengan pria tersebut. Karena sangat mendadak, Setbiul meminta tanda tangan di sebuah struk. Tapi ternyata pria itu membawa kertas sendiri. Tak lupa juga Setbiul mengabadikan momen tersebut. Scene berpindah. Dayun terbangun karena alarmnya yang berbunyi dan lupa bahwa sudah mempunyai pekerja paruh waktu. Karena mengira di jam 5 ini pasti waktu yang sangat berat bagi Setbiul. Tapi ternyata tidak sesuai yang dipikirkan Dayun. 3 pemuda itu tidak berhenti berulah. Mereka pergi dan tidak mau membereskan sisa makanannya. Untungnya Setbiul lagi senang karena bertemu dengan idolanya. Kemudian datanglah seorang pria dan itu adalah salah satu pegawai kantor pusat Toserba. Ia merasa mengenal Dayun dan juga pernah menjadi atasannya. Dia meminta untuk minuman gratis tapi Setbiul tidak memberikannya. Di kantor pusat, dia menceritakan bahwa melihat pekerja paruh waktu di cabang Dayun, dia adalah pegawai wanita. Direktur Cho adalah direktur di kantor pusat tersebut. Tak lama kemudian, Yunjo datang dan harus mendengar kekasihnya yang jadi bahan perbincangan dengan pekerja paruh waktu yang sangat muda. Yunjo sempat dipanas-panasin, namun dia merespon dengan sikap yang dewasa. Menurut pakar harian, Setbiul hari ini akan beruntung. Setbiul telah datang ke Toserba. Dayun memandang Setbiul terlihat berbeda. Dayun merasa Setbiul bisa mencapai 200 pelanggan kali ini dan mengalahkan rekornya sendiri yang sebanyak 188 pelanggan. Setbiul sempat mengatakan bahwa Libra hari ini sedang sial dan sangat berbahaya jika di luar. Tapi Leo bisa melindunginya. Dayun adalah Libra dan Setbiul adalah Leo. Mereka bisa bersama dan jatuh cinta. Setbiul menunjukkan semua itu dia dapatkan berdasarkan pakar harian. Kemudian Dayun menyuruh agar Setbiul bekerja dengan benar dan mencapai 200 pelanggan. Tapi Dayun yang hendak pergi, Setbiul tidak membiarkannya dan berusaha tetap di sampingnya. 점장님 잘 가요. 오늘 기다린 거야? 새우까지 있고. Kedatangan Yeonbi tidak lain karena Setbiul yang menanyakan tentang adiknya di sekolah, apakah tidak bergaul dengan anak-anak nakal. Yeonbi merasa semua baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan. 3 pemuda itu datang lagi. Salah satu dari mereka ke kasir dan yang lain mengambil barang-barang. Tanpa membayar, mereka pergi begitu saja. Setbiul kali ini tidak bisa menahan amarahnya. Yeonbi berusaha untuk menahan, tetapi tidak bisa. Alhasil, Yeonbi menggantikan Setbiul untuk berjaga di kasir. Dia merasa keren dan cocok dengan seragam tersebut. Tak lama kemudian, datang Dalsik. Tetapi dia berusaha bersembunyi karena teringat kejadian waktu itu. Dengan berlahan, berusaha untuk kabur, tapi masih ketahuan. Mereka sempat bercekcok, dan Dalsik berhasil kabur selagi Yeonbi sedang lengah. Sedangkan Setbiul berhasil menemukan para berandalan yang mencuri di Toserba. Para berandalan itu mengaku bahwa sudah biasa mencuri. Biasanya Dayun membiarkannya begitu saja, tapi tidak untuk Setbiul. Dengan mudah Setbiul mengalahkan mereka
dan memberikan hukuman agar tidak mencuri lagi dan bertingkah sopan santun. Dalsik ternyata ada di situ juga dan merekam semua perilaku Setbiul yang menurutnya tidak baik. Dengan ketakutan, Dalsik segera pergi lalu menghubungi Dayun. Tapi dia harus ketahuan. Hai, 안녕하세요. Tetapi Dalsik tidak mengaku menelepon Dayun dan mengaku bahwa menelepon orang tuanya. Setbiul juga menanyakan apakah dia melihat sesuatu di sana. Namun Dalsik mengatakan tidak melihat apa-apa dan penglihatannya buruk di malam hari. Scene berpindah. Seorang wanita sedang menyamar dan memantau tos serba. Dia adalah Hyunjo yang ingin melihat pekerja paruh waktu di tos serba milik kekasihnya. Melihat Yeonbi yang primitif dan amburadul, secara langsung Yeonju mengira tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Kemudian Setbiul kembali ke tos serbanya dan meminta rompinya kembali. Setelah berbincang-bincang, tak lama kemudian Dayun datang. Setbiul menyuruh agar Yeonbi pulang dan membereskan mejanya. Paket itu akan dijadikan hadiah. Setbiul menyarankan agar melepas labelnya. Thank you. Setelah itu, Dayun menelepon Hyunjo. Hyunjo mengatakan masalah pegawai paruh waktu. Dia akan memaklumi dan mengikuti keputusan Dayun untuk tidak memecatnya. Lalu Dayun mengatakan bahwa besok adalah hari ulang tahun ayah Hyunjo. Dayun ingin saling sapa dengan ayah Hyunjo, tapi Hyunjo mengatakan bahwa ayahnya tidak enak badan dan menginginkan pertemuan keluarga kecil di rumah saja. Dayun berpura-pura baik-baik saja dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. 왜요? 여친이 안 만나준대요? Setbiul yang dianggap nguping membuatnya sedikit kesal dan menyobek label baju tersebut. Akhirnya Setbiul disuruh agar menyatukan lagi label yang sudah dicobek. Kemudian Dayun menelepon temannya bahwa tidak jadi sibuk dan akan ikut reuni di sebuah restoran. Tak lama kemudian Dayun melihat ayahnya yang berjalan di depan tos serba. Dayun mendatangi ayahnya dan mengajaknya untuk minum bersama. Tetapi sang ayah tidak ingin jika ibunya mengetahui dia yang mabuk. Dayun telah pulang bersama ayahnya. Sang ayah yang mabuk berbicara ngelantur kemana-mana dan memarahi istrinya. Bugong masih memaklumi, selalu mencoba untuk memijat suaminya tersebut. Tapi malah ditendang. Bugong masih bersabar hingga akhirnya Pak Choi menyanyikan sebuah lagu lalu menyebut sebuah nama. Dayun berusaha melerai amarah ibunya, tapi sang ibu menyuruh agar Dayun masuk kamar jika tidak mau dihajar juga. Di pagi hari mereka sedang sarapan. Dayun menanyakan kondisi ayahnya. Bugong mengatakan bahwa dia masih hidup. Di sebuah sekolah, Yeonbi memberitahukan Yeonbiul bahwa dia telah dipanggil kakaknya. Yeonbi menyuruh agar Yeonbiul membereskan semuanya sebelum kakaknya tahu. Yeonbi ini masih sekolah. Karena saat Setbiul tidak melanjutkan sekolah, malah Yeonbiul ikut keluar dan menjadikan Setbiul sebagai alasan untuk tidak sekolah. Scene berpindah. Setbiul harus menggantikan Dayun di tos serba karena akan ada acara reuni. Setbiul mengatakan bahwa hari ini kisah cinta Dayun akan beruntung dan semua usahanya akan sia-sia. 기뻐요, 임시 알바님. 왜 멋있지? 앱도사님은 저의 종교이다 보는 거예요. Setbiul juga sempat meminta menggantikannya besok karena ada urusan. Tiba-tiba Dalsik datang dan ingin memberitahukan tentang pegawai paruh waktunya. Tapi malah disuruh untuk membantu Setbiul karena besok tidak masuk.
Setbyul yang mengetahui itu, dia menanyakan tentang apa yang harus diketahui Dayun. Dalsik berusaha menghindar dan segera pergi. 조심해서 가세요. Acara reuni Dayun berjalan dengan mulus. Ketika itu, Dayun tanpa sengaja berjalan di depan ruangan dan mendengar perbincangan antara ayah Yunjo bersama Direktur Cho. Yunjo juga ada di sana. Dayun melihat Direktur Cho memberikan hadiah untuk ayah Yunjo sebuah baju yang sama seperti dia beli waktu itu. Terdengar perbincangan sang ayah yang mengajak untuk pulang dan merayakan di rumah saja, Dayun hanya bisa diam dan menerima semua kenyataan itu. Dayun sudah terluka, malah mendengar teman-temannya yang banyak membicarakan orang kaya hanya akan main-main dengan hubungannya dan hanya akan menikahi yang selevel. 나 신경 쓰지 말고. Dayun tidak memperdulikan itu. Yang terpenting sekarang adalah mabuk baginya, sedangkan Hyunjo asik bersendau gurau dengan Direktur Cho. Terlihat ibunya juga suka melihat mereka berdua dan merestuinya. Dayun dengan wajah kusut, dia kembali ke tos serba dan duduk berdua dengan Setbyul. Mereka berbicara mengenai menu baru yang diinginkan Dayun. Dayun mengambil beberapa minuman dan membawanya ke Setbyul untuk dibayar. Dia juga bertanya mengenai aplikasi peramal harian yang dipakai Setbyul, lalu meminta untuk diunduhkan. Setelah itu, Dayun pergi begitu saja. Padahal Setbyul berharap Dayun memeriksa mesin kasirnya karena telah kedatangan lebih dari 200 pelanggan hari ini. Scene berpindah. Hari ini, Setbyul dan Yeonbyul berduka karena hari kematian ayahnya. Setbyul teringat kembali kenangan bersama sang ayah saat berlatih. 누가 주나? 정세표로 있잖아. Di tempat lain, Dayun ingin bertanya Yeonjo mengenai acara ulang tahun ayahnya yang dilihat kemarin, tapi terlihat bingung. Tak lama kemudian, adik-adik manis telah tiba. Seperti biasa, mereka meminta foto bersama Dayun, namun tiba-tiba Dayun mendapat telepon dari kekasihnya. Mereka patah hati lalu pergi tidak jadi untuk beli. Bugong yang tak mampu untuk menahan itu marah kepada Dayun karena hanya merekalah pelanggan di tos serba di siang hari. Tapi Dayun harus pergi bertemu dengan Yeonjo dan malah ibunya yang disuruh untuk berjaga. Di tempat makan, Yeonjo tak segan-segan bercerita tentang hari ulang tahun ayahnya dan dirayakan bersama Direktur Cho. Mereka makan dan minum bersama. Yeonjo menceritakan bahwa dia dan Direktur Cho berteman sejak kecil, bahkan ayah mereka bersahabat. Yeonjo mengira Dayun akan marah ketika mengetahui hal tersebut. Tetapi Dayun mengerti yang sebenarnya. Kemudian Dayun mengajak Yeonjo masuk ke sebuah bar kenangan mereka. Dayun sempat memesan beberapa minuman di bar tersebut. Tanpa sengaja, Setbyul juga datang ke tempat itu untuk menemui sahabatnya. Sedangkan di tempat lain, Yeonbyul sangat pandai menari dan bernyanyi. Singkat cerita, teman-teman Yeonbyul melakukan kesalahan dengan para wanita berwarna ini. Lalu Yeonbyul telah berhasil mendapat nilai sempurna dan meminta agar memaafkan teman-temannya. Salah satu temannya mengatakan bahwa Yeonbyul akan ikut audisi. Kemudian si rambut merah mengajak untuk berfoto bareng. Tetapi Yeonbyul disuruh agar melakukan pose yang tidak seharusnya dia lakukan. Dan si rambut merah menyuruh agar Yeonbyul berusaha keras dan penghasilannya harus dibagi dua dengannya. Di sisi lain, para wanita berwarna datang ke sebuah bar. Sebelum masuk, penjaga meminta KTP mereka untuk memastikan mereka tidak di bawah umur. Kemudian, Yeonjo datang dan hendak ke toilet. Namun, si rambut merah tidak mau untuk memberikan jalan. Akhirnya, Yeonjo menerobos begitu saja. Para wanita berwarna itu tidak terima dan menyusul Yeonjo ke toilet. Alhasil Yeonjo mendapat perilaku yang kurang baik
dan diminta untuk membayar $1.000 karena si rambut merah merasa lengannya telah patah disebabkan oleh Yeonjo. Tiba-tiba Set-byul ingin ke toilet juga, tetapi dihalangi oleh mereka dan menyuruh untuk mencari toilet lain. Set-byul yang mendapat perilaku yang tidak menyenangkan akhirnya menghajar mereka berdua dan tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Lalu mengatakan jangan seenaknya menguasai toilet. Si rambut merah juga berusaha untuk menghalangi Set-byul dan mendorong Yeonjo ke dalam toilet. 거기 잠깐 계세요. 괜찮으니까. Kemudian Yeonjo berusaha menghubungi Dayun. Dengan tipu muslihat, rambut merah berusaha menghajar Set-byul. Tak lama kemudian, Dayun datang dan melihat kejadian tersebut. 점장님? 야, 정세별. Lalu Dayun memperkenalkan bahwa Set-byul adalah pekerja paruh waktunya. Dan kini Set-byul juga telah mengetahui Yeonjo adalah kekasih Dayun.